Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena terlalu sering mendahulukan orang lain. Kamu membantu tanpa banyak bertanya. Kamu mengerti tanpa selalu dipahami. Dan kamu mengalah bahkan ketika hatimu sebenarnya ingin didengar. Di mata banyak orang, kamu terlihat kuat, sabar, dan penuh empati. Namun ketika hari berakhir dan suasana menjadi sunyi, ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Bukan karena kamu kurang bersyukur, tetapi karena terlalu lama mengabaikan kebutuhanmu sendiri. Kamu ada untuk semua orang, tetapi perlahan menghilang dari hidupmu sendiri. Dalam kelelahan itu, seringkali kita menyalahkan hidup, keadaan, atau orang lain, padahal akar masalahnya lebih dalam. Kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa bergunanya kita bagi orang lain. Kita merasa pantas dicintai hanya jika terus memberi, terus hadir, dan terus mengorbankan diri. Stoikisme datang bukan untuk menghakimi kebiasaan ini, tetapi untuk mengajukan pertanyaan yang jujur. Sampai kapan kamu bisa bertahan jika terus hidup seperti ini? Sebab kebaikan yang lahir dari keterpaksaan bukanlah kebajikan, melainkan beban yang suatu hari akan menuntut balas. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita menjadi egois atau menutup diri dari dunia. Sebaliknya, ia mengingatkan bahwa kebajikan sejati lahir dari jiwa yang tertata, bukan dari jiwa yang kelelahan. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus menjaga batin kita terlebih dahulu, karena dari sanalah semua tindakan bermakna bermula. Jiwa yang rapuh, yang dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan akan penolakan, tidak akan mampu menopang siapapun dalam jangka panjang. Ia mungkin terlihat kuat di luar, tetapi di dalamnya terus terkikis. Bayangkan dirimu seperti sebuah gelas yang setiap hari menuangkan air untuk orang lain. Kamu memberi waktu, perhatian, tenaga, dan emosi. Namun gelas itu tidak pernah kamu isi kembali. Kamu tidak memberi ruang untuk istirahat, tidak mengizinkan dirimu berkata cukup, dan tidak berani mengakui bahwa kamu juga membutuhkan dukungan. Jika kamu terus menuang air dari gelas yang kosong, cepat atau lambat kamu akan runtuh. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena tidak ada manusia yang mampu memberi tanpa batas. Di titik ini banyak orang merasa bersalah. Mereka takut bahwa dengan mendahulukan diri sendiri, mereka akan menjadi egois atau tidak peduli. Stoikisme menenangkan kegelisahan ini dengan cara yang sederhana namun tegas. Mendahulukan diri bukan berarti meninggalkan orang lain. Itu berarti memastikan bahwa kamu berdiri di atas pijakan yang kokoh sebelum mencoba menopang beban siapapun. Seorang stoik memahami bahwa tanggung jawab pertama manusia adalah menjaga akal sehat dan ketenangan batinnya. Video ini bukan tentang menolak orang lain atau menutup pintu bagi mereka yang membutuhkan. Tansi adalah ajakan untuk berhenti mengkhianati dirimu sendiri demi citra sebagai orang baik. Ini adalah pengingat lembut bahwa kamu juga manusia dengan batas, kebutuhan, dan luka yang perlu dirawat. Dengan tetap utuh, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga memastikan bahwa kebaikan yang kamu berikan benar-benar lahir dari kekuatan, bukan dari kehancuran yang dipendam. Dalam kehidupan sosial, kita sering dipuji karena kemampuan kita berkorban. Semakin banyak yang kita berikan, semakin besar pula label orang baik yang disematkan. Sejak kecil, banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa sering kita mengalah, seberapa cepat kita membantu, dan seberapa sedikit kita menuntut untuk diri sendiri. Kita belajar bahwa menolak adalah hal yang memalukan dan mendahulukan diri sendiri sering dianggap sebagai tanda keegoisan. Tanpa sadar, pola pikir ini tertanam kuat dan kita bawa hingga dewasa, membentuk cara kita menjalin hubungan dengan dunia. Namun stoikisme mengajak kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam dari sekadar pujian sosial. Para filsuf stoik tidak menilai kebaikan dari tampilan luar, tetapi dari kondisi batin yang melandasinya. Epictetus dengan tegas mengingatkan bahwa tugas pertama manusia bukanlah menyenangkan orang lain, melainkan menjaga pikirannya tetap lurus. Pikiran yang lurus berarti pikiran yang jernih, tidak dikuasai oleh rasa takut, rasa bersalah, atau kebutuhan untuk terus diakui. Tanpa fondasi ini, tindakan apapun, termasuk membantu, akan kehilangan arah. Ketika hidupmu berantakan, emosimu tidak terkelola, dan nilai hidupmu kabur, bantuan yang kamu berikan seringkali bukan lahir dari kebajikan sejati. Ia lebih mirip dorongan sesaat untuk meredakan kegelisahan batin. Kita membantu agar tidak merasa bersalah.
Kita mengalah agar tidak ditinggalkan. Kita hadir agar tidak dianggap tidak peduli. Dalam kondisi seperti ini, bantuan menjadi alat untuk menenangkan diri sendiri, bukan ekspresi dari karakter yang matang. Stoik melihat ini sebagai bentuk ketidaksadaran, bukan keburukan, tetapi tetap sesuatu yang perlu diperbaiki. Stoikisme menekankan bahwa kebajikan tidak pernah bertentangan dengan ketenangan batin. Jika setiap kali membantu kamu merasa terkuras, marah jatuh atau diam-diam berharap balasan, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum tertata di dalam dirimu. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus terlebih dahulu menguasai apa yang berada dalam kendali kita, yaitu pikiran, penilaian, dan sikap kita sendiri. Tanpa penguasaan ini, kita mudah terombang-ambing oleh kebutuhan orang lain dan kehilangan kompas batin. Membantu tanpa kestabilan batin sering berakhir dengan penyesalan. Bukan karena orang lain salah, tetapi karena kita memberi melebihi kapasitas diri. Di kemudian hari, penyesalan itu berubah menjadi kekecewaan, dan kekecewaan perlahan menjelma menjadi kepahitan. Banyak hubungan rusak bukan karena kurangnya kepedulian, tetapi karena kepedulian yang tidak diiringi kejujuran pada diri sendiri. Stoikisme hadir untuk memutus siklus ini dengan cara yang tegas namun manusiawi. Dengan menjaga pikiran tetap lurus, kita belajar membantu dari tempat yang benar. Kita tidak lagi digerakkan oleh dorongan sesaat, tetapi oleh kebajikan yang tenang dan sadar. Kita mampu berkata ya tanpa mengorbankan diri dan berkata tidak tanpa rasa bersalah. Inilah kebaikan menurut Stoik. Kebaikan yang tidak menguras, tidak menuntut, dan tidak meninggalkan luka tersembunyi di dalam diri. Stoikisme membedakan dengan jelas antara kepedulian yang sehat dan pengorbanan yang tidak disadari. Di permukaan, keduanya tampak serupa. Sama-sama melibatkan memberi, memahami, dan mengulurkan tangan. Namun jika kita melihat lebih dalam, sumbernya sangat berbeda. Kepedulian lahir dari kekuatan batin, dari pikiran yang tenang dan sadar akan batas diri. Sementara pengorbanan buta seringkali lahir dari rasa bersalah, dari ketakutan yang tidak pernah diucapkan, dan dari kebutuhan untuk terus diterima oleh lingkungan sekitar. Kepedulian sejati muncul ketika seseorang berada dalam kondisi utuh. Ia tahu siapa dirinya, apa yang mampu ia lakukan, dan di mana batasnya. Saat ia membantu, tidak ada rasa terpaksa, tidak ada tekanan batin, dan tidak ada harapan tersembunyi untuk dibalas. Ia memberi karena memilih, bukan karena terpaksa. Inilah bentuk memberi yang dipandang Stoik sebagai kebajikan karena lahir dari kebebasan batin dan akal sehat yang jernih. Sebaliknya, pengorbanan yang tidak sadar seringkali terasa berat sejak awal. Kita berkata ya padahal tubuh dan pikiran kita ingin berkata tidak. Kita mengorbankan waktu, energi, dan perasaan sambil diam-diam berharap dipahami, dihargai, atau setidaknya tidak ditinggalkan. Banyak dari kita membantu bukan karena benar-benar mampu, tetapi karena takut ditolak. Kita takut dicap egois, takut kehilangan tempat di hati orang lain, atau takut menghadapi kesendirian. Ketakutan inilah yang mendorong banyak tindakan yang terlihat mulia, tetapi menyimpan luka di dalamnya. Stoikisme mengajak kita berhenti menyamarkan ketakutan sebagai kebaikan. Para filsuf Stoik percaya bahwa kebajikan tidak pernah lahir dari dorongan yang gelap dan tidak disadari. Jika sebuah tindakan dilakukan untuk menghindari rasa bersalah atau penilaian orang lain, maka tindakan itu belum sepenuhnya bebas. Kita sedang dikendalikan oleh opini eksternal, bukan oleh nilai yang kita pilih secara sadar. Dalam kondisi ini, kita mungkin terlihat peduli, tetapi sebenarnya kita sedang menjauh dari diri sendiri. Kejujuran pada diri sendiri menjadi kunci dalam ajaran Stoik. Kita diajak untuk bertanya dengan tenang, tanpa menghakimi, mengapa aku membantu? Apakah karena aku mampu dan memilihnya, atau karena aku takut dengan konsekuensi jika menolak? Pertanyaan ini tidak mudah, karena jawabannya seringkali mengusik citra diri kita sebagai orang baik. Namun Stoikisme tidak tertarik pada citra, ia tertarik pada kebenaran batin. Ketika kita berani jujur, kita mulai melihat pola yang selama ini tersembunyi. Kita menyadari bahwa beberapa pengorbanan tidak membuat kita lebih mulia, tetapi justru lebih lelah dan pahit. Dari kesadaran inilah perubahan dimulai. Stoik tidak meminta kita berhenti peduli, tetapi mengajak kita memurnikan niat. Kepedulian yang lahir dari kekuatan tidak akan menguras. Ia menenangkan, baik bagi yang memberi maupun yang menerima. Pada akhirnya, Stoikisme mengingatkan bahwa hidup yang baik bukan
tentang seberapa banyak kita mengorbankan diri, tetapi seberapa selaras tindakan kita dengan kebajikan. Dengan membedakan kepedulian dari pengorbanan buta, kita belajar membantu tanpa kehilangan diri, memberi tanpa melukai batin, dan hidup tanpa dikendalikan oleh ketakutan yang tidak pernah kita akui. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia harus terlebih dahulu menata dirinya sebelum berusaha menata dunia di sekitarnya. Kalimat ini sering disalahpahami sebagai ajakan untuk menarik diri atau menjadi dingin terhadap orang lain. Padahal, dalam pandangan Stoik, ini sama sekali bukan bentuk kesombongan. Ini adalah bentuk tanggung jawab yang paling dasar. Seorang kaisar yang memimpin kekaisaran luas justru mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuasaan atas dunia tidak ada artinya jika ia gagal menguasai pikirannya sendiri. Menjadi manusia yang tertata berarti memiliki kejelasan dalam pikiran, ketenangan dalam emosi, dan keteguhan dalam prinsip. Ini bukan kondisi yang datang secara instan, melainkan hasil dari latihan batin yang panjang. Stoikisme melihat bahwa banyak kekacauan di dunia bukan berasal dari niat buruk, tetapi dari manusia yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ketika batin tidak tertata, tindakan mudah dipenuhi reaksi, dorongan sesaat, dan emosi yang tidak disadari. Jika hidupmu belum seimbang, kamu akan mudah lelah ketika diminta memberi. Jika batas emosimu belum jelas, kamu akan mudah tersinggung dan menyimpan dendam setelah membantu. Jika prinsipmu mudah goyah, kamu akan menyesuaikan nilai hidup hanya demi diterima. Dalam kondisi seperti ini, setiap usaha untuk menata dunia justru menambah beban di atas fondasi yang rapuh. Bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan batinmu sendiri. Marcus Aurelius memahami bahwa dunia selalu penuh tuntutan, akan selalu ada orang yang membutuhkan, situasi yang mendesak, dan masalah yang seolah menunggu untuk diselesaikan. Namun ia juga sadar bahwa manusia bukanlah makhluk tanpa batas. Tanpa fondasi yang kuat, kita mudah runtuh oleh tekanan yang terus datang. Stoikisme tidak meminta kita menjauh dari dunia, tetapi meminta kita memperkuat diri sebelum terjun lebih jauh ke dalamnya. Mendahulukan diri dalam pengertian Stoik bukan berarti memutus hubungan atau menutup empati. Itu berarti memastikan bahwa pikiranmu jernih, emosimu terkelola, dan nilai hidupmu tidak ditentukan oleh situasi eksternal. Dengan fondasi yang kuat, kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif. Kamu mampu memilih kapan harus membantu, kapan harus menunggu, dan kapan harus berkata cukup tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Fondasi yang kuat juga membuatmu lebih adil, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Kamu tidak lagi memberi dengan harapan tersembunyi dan tidak pula menarik diri karena kelelahan. Bantuan yang lahir dari kestabilan batin cenderung lebih konsisten dan tulus. Inilah mengapa Stoikisme memandang penguatan diri sebagai syarat, bukan penghalang, untuk hidup bermakna bersama orang lain. Pada akhirnya, menata diri adalah bentuk kepedulian yang paling jujur. Dengan memperkuat fondasi batin, kamu tidak hanya melindungi dirimu dari kehancuran, tetapi juga memastikan bahwa kehadiranmu di dunia membawa ketenangan, bukan kekacauan baru. Mendahulukan diri berarti bertanggung jawab atas apa yang bisa kamu kendalikan, agar ketika kamu membantu orang lain, kamu melakukannya dari tempat yang kokoh dan utuh. Stoikisme mengajarkan sebuah prinsip dasar yang menjadi fondasi ketenangan batin, yaitu dikotomi kendali. Prinsip ini sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam bagi cara kita menjalani hidup. Stoik membagi segala hal dalam hidup ke dalam dua kategori: hal-hal yang berada dalam kuasa kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebingungan dan penderitaan sering muncul bukan karena hidup terlalu kejam, tetapi karena kita mencampur adukkan dua wilayah ini dan mencoba mengendalikan sesuatu yang sejatinya bukan milik kita. Dalam wilayah kendalimu, terdapat hal-hal yang paling mendasar, namun paling sering diabaikan. Cara berpikirmu, keputusan yang kamu ambil, sikap yang kamu pilih, serta nilai hidup yang kamu pegang adalah milikmu sepenuhnya. Termasuk di dalamnya kesehatan mentalmu, cara kamu merespons situasi, dan bagaimana kamu memaknai peristiwa yang terjadi. Tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih wilayah ini kecuali jika kamu menyerahkannya sendiri. Bagi Stoik, inilah inti dari kebebasan sejati. Sebaliknya, ada wilayah yang sejak awal tidak pernah menjadi milikmu. Reaksi orang lain, penilaian mereka, rasa puas atau kecewa mereka,
serta bagaimana mereka menafsirkan tindakanmu adalah hal-hal yang berada di luar kuasamu. Kamu bisa berbuat sebaik mungkin, tetapi tetap saja tidak semua orang akan mengerti atau menghargainya. Stoikisme mengajarkan bahwa menggantungkan ketenangan batin pada hal-hal di luar kendali adalah resep pasti menuju kegelisahan. Masalah muncul ketika kita terus membantu demi diterima. Kita mulai menyesuaikan diri bukan berdasarkan nilai, tetapi berdasarkan respons orang lain. Kita memberi bukan karena memilih, tetapi karena berharap penilaian yang baik. Dalam proses ini, tanpa disadari, kita menyerahkan kendali hidup kita ke tangan orang lain. Kita membiarkan perasaan diterima atau ditolak, menentukan harga diri kita. Bagi Stoik, ini adalah bentuk perbudakan batin yang halus namun merusak. Ketika hidupmu diarahkan oleh kebutuhan akan penerimaan, kamu tidak lagi bebas. Setiap keputusan dipenuhi kecemasan, setiap bantuan mengandung harapan tersembunyi, dan setiap penolakan terasa seperti ancaman terhadap identitas diri. Stoikisme melihat kondisi ini sebagai penyimpangan dari hidup yang selaras dengan akal sehat. Kebebasan batin tidak mungkin tercapai jika kita menggantungkan kebahagiaan pada opini yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan memahami dikotomi kendali, kita diajak untuk menarik kembali tanggung jawab ke tempat yang semestinya. Kita bertanggung jawab untuk bertindak dengan kebajikan, bukan untuk memastikan semua orang puas. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan mental, bukan untuk memenuhi ekspektasi tanpa batas. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, energi kita tidak lagi terbuang untuk kecemasan yang tidak perlu. Ini tidak berarti kita menjadi acuh tak acuh terhadap orang lain. Stoikisme tidak pernah mengajarkan ketidakpedulian. Ia mengajarkan proporsi yang tepat. Kita peduli tanpa kehilangan diri. Kita membantu tanpa mengorbankan kebebasan batin. Kita hadir tanpa menyerahkan kendali hidup kita. Disinilah letak kedewasaan Stoik, mampu hidup di tengah dunia sosial, tanpa membiarkan dunia itu menguasai batin kita. Mendahulukan diri sering disalahpahami sebagai sikap dingin atau tidak peduli. Banyak orang takut dianggap egois ketika mulai berbicara tentang batas. Padahal dalam pandangan Stoikisme, mendahulukan diri sama sekali bukan tentang menutup hati. Justru sebaliknya, ini adalah upaya untuk menjaga hati tetap jernih agar tidak berubah menjadi sumber kepahitan. Menutup hati lahir dari kelelahan yang terlalu lama diabaikan, sementara mengenali batas lahir dari kesadaran dan kejujuran pada diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan tidak pernah bertentangan dengan ketenangan batin. Seorang Stoik membantu sejauh itu tidak mengkhianati nilai dan prinsip hidupnya sendiri. Ia tidak memberi hingga kehilangan arah, dan tidak mengalah hingga menghapus harga dirinya. Bantuan yang diberikan dengan sadar memiliki kualitas yang berbeda. Ia tenang, proporsional, dan tidak meninggalkan beban emosional tersembunyi. Inilah bentuk kepedulian yang lahir dari kekuatan, bukan dari paksaan. Ketika bantuan membuatmu marah, lelah, dan diam-diam menyimpan dendam, itu adalah tanda penting yang sering diabaikan. Banyak orang menekan perasaan ini demi menjaga citra sebagai pribadi yang baik. Namun Stoikisme mengajak kita jujur bahwa perasaan tersebut bukanlah kelemahan, melainkan sinyal. Ia memberitahu bahwa batas telah terlampaui. Jika sinyal ini terus diabaikan, luka akan menumpuk dan suatu hari muncul dalam bentuk kemarahan yang tidak terkendali atau penarikan diri yang ekstrim. Stoik melihat bahwa membantu sambil menyimpan amarah bukanlah kebajikan, melainkan luka yang ditunda. Kita mungkin terlihat kuat di luar, tetapi di dalam kita sedang mencicil kehancuran batin. Kebajikan sejati tidak meninggalkan jejak kepahitan. Ia tidak menuntut balasan dan tidak memelihara kekecewaan. Jika setelah membantu kamu merasa lebih jauh dari dirimu sendiri, maka ada sesuatu yang perlu ditinjau kembali. Batas bukan tanda keegoisan, tetapi bentuk kejujuran terhadap kapasitas diri. Setiap manusia memiliki energi, waktu, dan kekuatan emosional yang terbatas. Mengakui keterbatasan ini bukanlah kegagalan moral, melainkan kedewasaan. Stoikisme memandang bahwa hidup selaras dengan alam berarti hidup selaras dengan batas alami manusia. Memaksakan diri di luar kapasitas justru bertentangan dengan kebijaksanaan. Dengan mengenali batas, kamu belajar berkata ya dengan tulus dan berkata tidak tanpa rasa bersalah yang berlebihan. Kamu tidak lagi membantu karena takut kehilangan, tetapi karena benar-benar memilih untuk hadir
Ini membuat hubungan menjadi lebih jujur dan sehat. Orang lain mungkin tidak selalu senang, tetapi batinmu tetap tenang. Bagi Stoik, ketenangan batin jauh lebih berharga daripada pujian sesaat. Pada saat pada akhirnya, mendahulukan diri adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang kamu jalani. Dengan menjaga batas, kamu melindungi kebajikan agar tetap murni. Kamu tidak menjadi kurang peduli, tetapi justru lebih sadar. Dari kesadaran inilah kebaikan yang tidak melukai diri sendiri bisa tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang. Banyak orang baik hidup dalam kelelahan yang sunyi. Di luar mereka terlihat kuat, sabar, dan selalu siap membantu. Namun di dalam ada rasa letih yang tidak pernah benar-benar pulih. Kelelahan ini bukan karena mereka kurang berusaha, tetapi karena mereka tidak pernah belajar berkata cukup. Mereka terus memberi, terus hadir, dan terus mengalah tanpa memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas. Dalam budaya yang memuji pengorbanan tanpa batas, kelelahan semacam ini sering dianggap sebagai tanda kebaikan, bukan sebagai peringatan. Stoikisme memandang kelelahan semacam ini dengan sudut pandang yang berbeda. Para filsuf Stoik tidak memuliakan penderitaan yang sia-sia. Mereka tidak melihat nilai moral dalam rasa sakit yang tidak perlu. Seneca dengan jelas menulis bahwa hidup yang baik bukan diukur dari seberapa banyak yang kamu berikan, melainkan dari seberapa bijak kamu mengelola dirimu. Kebijaksanaan ini mencakup kemampuan mengenali batas, mengatur energi, dan memilih dengan sadar kemana perhatian dan tenaga kita diarahkan. Ketika seseorang tidak pernah berkata cukup, ia perlahan kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Jadwalnya diisi oleh kebutuhan orang lain, emosinya ditentukan oleh tuntutan eksternal, dan nilai hidupnya mulai kabur. Dalam kondisi seperti ini, bantuan yang diberikan seringkali terasa berat. Ada rasa terpaksa, ada keinginan tersembunyi untuk dihargai, dan ada kekecewaan ketika balasan yang diharapkan tidak datang. Stoikisme melihat ini sebagai tanda bahwa keseimbangan batin telah terganggu. Seneca mengingatkan bahwa kita bukanlah wadah tanpa dasar. Setiap manusia memiliki kapasitas terbatas, baik secara fisik maupun emosional. Mengabaikan keterbatasan ini bukanlah bentuk kebajikan, melainkan kelalaian terhadap diri sendiri. Ketika kita terus memaksa diri untuk memberi di luar kemampuan, kita sedang menabung kelelahan yang suatu hari akan menuntut pembayaran. Pembayaran itu bisa berupa kemarahan, kepahitan, atau bahkan keinginan untuk menarik diri sepenuhnya dari hubungan sosial. Stoikisme menawarkan jalan yang lebih tenang dan berkelanjutan. Ketika kamu sehat secara mental, kamu mampu berpikir jernih tanpa dikuasai kecemasan atau rasa bersalah. Ketika kamu stabil secara emosional, kamu tidak mudah terseret oleh tuntutan atau drama yang tidak perlu. Dan ketika kamu jujur pada nilai hidupmu, setiap tindakanmu memiliki arah yang jelas. Dalam kondisi inilah bantuan yang kamu berikan menjadi lebih bermakna. Bantuan yang lahir dari kestabilan tidak menuntut balasan. Ia tidak disertai harapan tersembunyi untuk dipuji atau diingat. Kamu membantu karena memilih, bukan karena terpaksa. Kamu memberi karena mampu, bukan karena takut menolak. Stoikisme memandang bentuk memberi seperti ini sebagai ekspresi kebajikan yang sejati karena tidak mengorbankan ketenangan batin demi pengakuan eksternal. Belajar berkata cukup bukanlah tanda bahwa kamu kurang peduli. Justru sebaliknya, itu adalah tanda bahwa kamu peduli dengan kualitas hidupmu dan kualitas bantuan yang kamu berikan. Dengan menjaga dirimu tetap utuh, kamu memastikan bahwa kebaikan yang mengalir darimu tidak bersumber dari kelelahan, tetapi dari kebijaksanaan. Inilah hidup yang dipuji oleh Stoik, hidup yang seimbang, sadar batas, dan setia pada nilai yang dipilih dengan tenang. Ada ironi besar dalam hidup modern yang sering tidak kita sadari. Kita hidup di zaman yang penuh kepedulian di permukaan, namun miskin keheningan di dalam. Kita ingin menyelamatkan semua orang, hadir untuk setiap masalah, dan menjadi sandaran bagi banyak pihak. Namun di saat yang sama, kita jarang benar-benar duduk tenang dengan diri sendiri. Kita menghindari keheningan, karena di sanalah pertanyaan-pertanyaan jujur muncul tentang lelakon yang belum selesai, tentang batas yang dilanggar, dan tentang diri yang perlahan menjauh dari pusat hidupnya sendiri. Stoikisme melihat kegelisahan ini bukan sebagai kegagalan pribadi, tetapi sebagai konsekuensi dari hidup yang terlalu keluar dari diri. Kita terbiasa bereaksi cepat terhadap tuntutan eksternal,
notifikasi, pesan, dan ekspektasi sosial. Kita merasa berguna ketika dibutuhkan dan merasa kosong ketika tidak. Dalam kondisi seperti ini, tindakan kita pada orang lain seringkali bukan hasil dari pilihan sadar, melainkan reaksi impulsif untuk meredakan kecemasan batin. Kita membantu agar merasa berarti, bukan karena telah memilih dengan tenang. Para filsuf Stoik mengajak kita kembali ke dalam, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk membangun fondasi sebelum terjun lebih jauh. Kembali ke dalam berarti menguatkan karakter, mengenali nilai hidup, dan melatih ketenangan di tengah ketidakpastian. Ini adalah latihan yang sunyi dan sering tidak terlihat oleh orang lain. Namun justru di sanalah kekuatan sejati dibentuk. Tanpa karakter yang kuat, kepedulian mudah berubah menjadi pengorbanan yang melelahkan. Melatih ketenangan batin adalah inti dari praktik Stoik. Ketenangan bukan berarti mati rasa, tetapi kemampuan untuk tidak dikuasai oleh dorongan sesaat. Ketika pikiran tenang, kita mampu membedakan antara apa yang benar-benar membutuhkan respon kita dan apa yang hanya menuntut perhatian tanpa makna. Dari ketenangan ini lahir kejernihan, dan dari kejernihan lahir pilihan yang selaras dengan nilai. Disiplin batin adalah bagian yang sering dihindari karena terasa berat. Ia menuntut konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk berkata tidak. Namun tanpa disiplin, hidup mudah terseret oleh arus tuntutan eksternal. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan batin tidak datang dari melakukan semua hal, tetapi dari kemampuan memilih dengan sadar. Disiplin membantu kita menjaga arah, bahkan ketika dunia menarik kita ke berbagai arah sekaligus. Ketika kita telah kembali ke dalam dan membangun fondasi ini, hubungan kita dengan orang lain pun berubah. Kita tidak lagi hadir sebagai penyelamat, tetapi sebagai manusia yang utuh. Kita membantu tanpa kehilangan diri, dan kita peduli tanpa merasa terbebani. Tindakan kita menjadi hasil dari pilihan sadar, bukan reaksi impulsif yang dipicu oleh rasa bersalah atau ketakutan. Ironi hidup modern perlahan terurai ketika kita berani melambat dan menoleh ke dalam. Dengan karakter yang kuat, ketenangan yang terlatih, dan disiplin batin yang terjaga, kita tidak lagi merasa harus menyelamatkan semua orang. Kita cukup hadir dengan utuh. Dan dari keutuhan itulah, kebaikan yang lebih jujur dan berkelanjutan bisa mengalir ke dunia. Ketika kamu mendahulukan dirimu, sesungguhnya kamu sedang belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Bukan cinta yang meledak-ledak atau penuh pengorbanan tanpa arah, tetapi cinta yang tenang, jujur, dan tidak menghilangkan dirimu sendiri. Banyak orang diajarkan untuk mencintai dengan cara mengalah, menekan kebutuhan pribadi, dan menempatkan diri selalu di urutan terakhir. Akibatnya, cinta sering berubah menjadi kelelahan yang disamarkan, dan kepedulian berubah menjadi beban yang dipikul dalam diam. Dengan mendahulukan diri, kamu mulai belajar berkata ya tanpa kebencian. Kamu memberi karena memilih, bukan karena terpaksa. Tidak ada amarah tersembunyi, tidak ada rasa sedang dimanfaatkan. Ya yang lahir dari pilihan sadar terasa ringan karena selaras dengan kapasitas dan nilai hidupmu. Stoikisme melihat ini sebagai tanda bahwa tindakanmu tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, melainkan oleh pertimbangan yang jernih dan seimbang. Pada saat yang sama, kamu juga belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Ini adalah pelajaran yang sulit karena banyak dari kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa menolak sama dengan menyakiti. Padahal, Stoikisme mengajarkan bahwa kejujuran lebih berharga daripada persetujuan palsu. Ketika kamu berkata tidak dengan tenang, kamu sedang menghormati batas diri, sekaligus memberi kejelasan pada orang lain. Tidak ada manipulasi, tidak ada harapan tersembunyi, hanya kejujuran yang lugas. Kedewasaan emosional seperti ini jarang diajarkan secara langsung. Kita lebih sering diajarkan untuk menjadi baik daripada menjadi jujur pada diri sendiri. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan kemampuan memberi yang besar, tetapi kemampuan menjaga diri yang lemah. Stoikisme hadir untuk menyeimbangkan hal ini. Ia mengingatkan bahwa kebajikan tidak hanya tentang apa yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Dalam pandangan Stoik, bertindak selaras dengan akal sehat dan nurani adalah bentuk kebajikan tertinggi. Akal sehat membantu kita menilai situasi dengan jernih tanpa dikuasai rasa takut atau kebutuhan akan pengakuan. Nurani menjaga agar tindakan kita tetap manusiawi dan penuh empati.
Ketika keduanya berjalan seiring, keputusan yang kita ambil tidak akan melukai diri sendiri maupun orang lain secara tidak perlu. Mendahulukan diri bukanlah tindakan egois, melainkan proses menyelaraskan hidup dengan nilai yang kita yakini. Kamu tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang, tetapi untuk hidup dengan integritas. Dalam kondisi ini, hubungan menjadi lebih sehat karena dibangun di atas pilihan, bukan paksaan. Kamu hadir sebagai diri yang utuh, bukan sebagai peran yang kamu mainkan demi diterima. Tas pada saat akhirnya, mencintai tanpa kehilangan diri adalah buah dari latihan batin yang panjang. Stoikisme tidak menjanjikan hubungan yang selalu mudah, tetapi menawarkan ketenangan yang jujur. Dengan kedewasaan emosional ini, kamu tidak hanya menjadi pribadi yang lebih stabil, tetapi juga menjadi sumber kebaikan yang tidak menguras karena mengalir dari keselarasan antara akal, nurani, dan batas diri yang terjaga. Orang yang stabil tidak hidup dengan dorongan untuk terus membuktikan kebaikannya. Ia tidak merasa perlu menjelaskan setiap niat baiknya dan tidak gelisah ketika kebaikannya tidak terlihat atau tidak diakui. Dalam pandangan stoikisme, kebutuhan untuk membuktikan diri seringkali menandakan ketergantungan pada penilaian eksternal. Seseorang yang batinnya tertata, memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh seberapa sering ia dipuji, tetapi oleh seberapa setia ia pada prinsip yang ia pegang. Ia membantu ketika mampu, bukan ketika terpaksa. Bantuan yang ia berikan lahir dari pilihan sadar, bukan dari rasa takut kehilangan penerimaan. Karena itu, ia tidak merasa terkuras setelah memberi. Ia tahu kapan harus hadir dan kapan harus menahan diri. Ketika situasi menuntut keheningan, ia memilih diam tanpa merasa bersalah. Diam baginya bukan tanda ketidakpedulian, melainkan bentuk kebijaksanaan. Tidak semua hal perlu ditanggapi, dan tidak semua masalah menuntut campur tangan. Orang yang stabil juga berani pergi ketika batas dilanggar. Kepergian ini sering disalahpahami sebagai sikap keras atau tidak setia. Padahal bagi stoik, menjaga batas adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Bertahan dalam situasi yang terus-menerus melukai prinsip hanya akan merusak batin. Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan dengan mengorbankan integritas dan tidak mengorbankan prinsip demi penerimaan. Dalam dunia sosial, godaan untuk menyesuaikan diri sangat besar. Banyak orang rela mengabaikan nilai hidupnya demi tetap diterima, demi tidak terlihat berbeda, atau demi menjaga citra sebagai pribadi yang baik. Namun stoik berdiri di tempat yang berbeda. Ia memahami bahwa penerimaan yang dibeli dengan pengkhianatan terhadap prinsip hanya akan menghasilkan kegelisahan yang berkepanjangan. Dunia modern sering memuja pengorbanan tanpa batas. Kita diajarkan bahwa semakin kita mengalah, semakin mulia kita terlihat. Namun stoikisme mengingatkan bahwa pengorbanan yang tidak disertai kebijaksanaan justru melahirkan penderitaan yang sia-sia. Tidak semua pengorbanan bernilai kebajikan. Sebagian hanya lahir dari ketakutan akan penolakan dan kebutuhan akan pengakuan. Dalam hiruk-pikuk tuntutan ini, stoik memilih berdiri tenang. Ia tidak tergesa-gesa membuktikan apapun. Ia tahu bahwa keseimbangan lebih berharga daripada pujian sesaat. Keseimbangan antara memberi dan menjaga diri, antara hadir dan menarik diri, antara peduli dan tegas pada batas. Dari keseimbangan inilah ketenangan batin lahir. Pada akhirnya, orang yang stabil tidak menjadi dingin atau acuh. Ia tetap peduli, tetapi dengan kesadaran penuh. Kebaikannya tidak keras, namun juga tidak rapuh. Ia tidak larut dalam tuntutan dunia dan tidak terjebak dalam kebutuhan untuk selalu terlihat baik. Dengan berdiri tenang di atas prinsipnya, ia menjalani hidup yang selaras dengan ajaran stoik. Hidup yang sederhana, jujur, dan bebas dari keharusan membuktikan diri kepada siapapun. Jika kamu ingin benar-benar berguna bagi orang lain, stoikisme mengajakmu memulai dari satu tempat yang sering diabaikan, yaitu dirimu sendiri. Bukan dengan ego, bukan dengan pengasingan diri, tetapi dengan niat untuk menjadi manusia yang utuh. Banyak orang ingin memberi dampak, ingin menolong, ingin hadir sebagai penopang bagi sekitar. Namun keinginan itu sering tidak diiringi dengan perawatan terhadap batin sendiri. Akibatnya, niat baik perlahan berubah menjadi kelelahan yang memadamkan makna. Menjadi manusia yang utuh berarti merawat pikiran agar tetap jernih. Pikiran yang kacau mudah dipenuhi prasangka, kecemasan dan penilaian yang tidak adil, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran adalah pusat kendali hidup. Ketika pikiran terlatih untuk melihat dengan jernih, kita tidak mudah terseret emosi sesaat atau tekanan sosial. Dari kejernihan inilah keputusan yang lebih bijak dapat diambil, termasuk kapan harus membantu dan kapan harus menahan diri. Mengelola emosi adalah bagian penting dari keutuhan diri. Stoik tidak menolak emosi, tetapi tidak membiarkannya memimpin. Emosi yang tidak dikelola sering mendorong kita bertindak berlebihan, membantu tanpa batas, atau mengorbankan diri demi meredakan kegelisahan batin. Dengan mengenali dan mengelola emosi, kita belajar merespons dengan tenang, bukan bereaksi secara impulsif. Ini membuat tindakan kita lebih konsisten dan tidak merugikan diri sendiri dalam jangka panjang. Menjaga energi adalah bentuk kebijaksanaan yang sering diremehkan. Banyak orang merasa bersalah ketika lelah, seolah kelelahan adalah tanda kurangnya kepedulian. Stoikisme memandang sebaliknya. Energi adalah sumber daya yang perlu dikelola dengan sadar. Tanpa energi yang terjaga, niat baik tidak akan bertahan. Kita mungkin terlihat heroik sesaat, tetapi cepat runtuh ketika tuntutan terus datang. Stoik tidak mengejar kepahlawanan yang mengorbankan diri, tetapi keberlanjutan yang tenang. Dunia tidak membutuhkan pahlawan yang hancur. Dunia tidak membutuhkan orang-orang yang membakar diri demi terlihat berguna. Yang dibutuhkan adalah pribadi yang stabil, yang mampu hadir tanpa kehilangan diri. Pribadi yang jujur pada kapasitasnya dan sadar akan batasnya. Orang seperti ini mungkin tidak selalu menonjol, tetapi kehadirannya konsisten dan dapat diandalkan. Inilah bentuk kontribusi yang sering luput dari sorotan, namun paling dibutuhkan. Warisan Stoikisme sering disalahpahami sebagai ajaran keras dan dingin. Padahal di balik ketegasannya, Stoikisme adalah filosofi yang sangat manusiawi. Ia memahami bahwa manusia rapuh, terbatas dan membutuhkan perawatan batin. Dengan menjadi manusia yang utuh, kita tidak hanya melindungi diri dari kehancuran, tetapi juga memastikan bahwa kebaikan yang kita berikan kepada dunia lahir dari kekuatan, bukan dari luka yang disembunyikan. Das pada saat akhirnya, berguna bagi orang lain bukan tentang seberapa banyak yang kita korbankan, tetapi seberapa selaras kita hidup dengan nilai yang kita pilih. Ketika pikiran terawat, emosi terkelola, dan energi terjaga, kita menjadi pribadi yang tenang di tengah kekacauan. Dari ketenangan itulah, manfaat sejati bagi orang lain dapat mengalir sebagai warisan Stoikisme yang sederhana, jujur, dan tetap relevan hingga hari ini. Mendahulukan dirimu bukanlah dosa, dan juga bukan bentuk pengkhianatan terhadap orang lain. Dalam pandangan Stoikisme, itu adalah tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan kepada siapapun. Tanggung jawab untuk menjaga pikiran tetap jernih, emosi tetap terkendali, dan hidup tetap berjalan selaras dengan nilai yang kamu yakini. Banyak orang merasa bersalah ketika mulai memikirkan diri sendiri, seolah kepedulian hanya sah jika disertai pengorbanan tanpa batas. Padahal tanpa tanggung jawab terhadap diri sendiri, kepedulian justru kehilangan fondasinya. Ketika kamu berdiri tegak, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tetapi juga memastikan bahwa kehadiranmu tidak menjadi beban bagi orang lain. Berdiri tegak berarti memiliki batas yang jelas, prinsip yang kokoh, dan kesadaran akan kapasitas diri. Dalam kondisi ini, kamu mampu menopang orang lain tanpa runtuh. Bantuan yang kamu berikan tidak lagi lahir dari keterpaksaan atau rasa bersalah, melainkan dari pilihan sadar yang tenang. Inilah bentuk kekuatan yang tidak berisik, tetapi tahan lama. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang rapuh seringkali ingin menjadi penyelamat, bukan karena ia paling mampu, tetapi karena ia berharap perannya akan menutupi kekosongan batin. Namun penyelamat yang rapuh cepat lelah dan mudah kecewa. Sebaliknya, manusia yang berdiri tegak tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia hadir seperlunya, memberi seperlunya, dan mundur ketika batas dilanggar. Dunia tidak selalu memahami sikap ini, tetapi batinnya tetap tenang. Narasi tentang mendahulukan diri sering memicu ketidaknyamanan karena menantang kebiasaan lama. Kita terbiasa hidup dengan standar orang lain, mengejar penerimaan, dan menilai diri dari seberapa berguna kita bagi sekitar. Stoikisme mengajak kita melambat dan merenung. Apakah hidup seperti itu benar-benar membawa ketenangan atau hanya mengalihkan perhatian dari kelelahan yang terus menumpuk? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan tergesa-gesa, tetapi perlu direnungkan dengan jujur.
Jika narasi ini terasa dekat dengan hidupmu, itu mungkin karena kamu sedang berada di titik di mana tubuh dan batin meminta perhatian. Luangkan waktu untuk merenung, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami apa yang benar-benar kamu butuhkan. Stoikisme tidak menawarkan solusi instan, tetapi memberikan kerangka berpikir yang membantu kita melihat hidup dengan lebih jernih dan proporsional. Hidup di dunia yang keras menuntut ketahanan batin. Ketahanan itu tidak lahir dari pengorbanan yang terus-menerus, tetapi dari keseimbangan yang dijaga dengan sadar. Dengan mendahulukan diri sebagai tanggung jawab, kamu sedang membangun fondasi agar bisa tetap manusiawi di tengah tekanan. Kamu belajar hadir tanpa hancur, peduli tanpa kehilangan diri, dan memberi tanpa menguras jiwa. Dan jika kamu ingin terus belajar bagaimana hidup tenang di dunia yang keras, kamu tidak harus melaluinya sendirian. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama, menata batin, dan belajar menjadi manusia yang utuh, satu langkah kecil dalam ketenangan yang lebih panjang.